Semangat perjuangan, semangat perjuangan. Merdeka. Merdeka. Baik, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kapoldo yang Kusuma ST selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampung sekaligus anggota Dewan Provinsi Dapil Motopo yang ketua komisi 3 dan juga terima kasih bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sore hari ini. Kebetulan ini tempatnya di rumah Bapak Musti untuk kita Pak Gubernur. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Inilah suasana Resolusi Pak Gubernur. Jadi agak sedikit mana betul. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak atas kehadirannya. Sebelumnya kami juga sampaikan selamat datang kepada Ketua Panwascam Kecamatan Lumpur, yaitu Bapak Edi. Mungkin kalau bisa merapat juga nggak apa-apa, Pak. Dan juga di sini saya sebagai Ketua PAC pengurus anak cabang Kecamatan Lumpur yang mewakili pengangkut 8 desa di Kecamatan Lumpur. Kedatangan ketua kami yaitu Bapak Martono Kusuma sekaligus ingin memperkenalkan diri. Yang pertama. Terus yang kedua mungkin nanti bapak-bapak yang kebetulan Pak Ketua di wilayah dalam sini saya katakanlah sangat datang. Gado-gado kalau kami bilang orang Jakarta kan. Medan, ada yang tinggi, ada juga dari yang Lampung, dari Jawa. Kebetulan bapak-bapak di hadapan kita semua ini Pak Martono, ketua kita, ketua kami, beliau di DPR yaitu ketua komisi 3. Kalau tidak salah mungkin ini nanti tolong dibuka kan Pak Ketua. Bidangnya yaitu anggaran. Di anggaran. Dan juga sekaligus beliau ketua pansus soal sengketa tanah di Provinsi Jambi. Adapun permasalahan sengketa tanah di area wilayah Jambi yang sudah sebagian banyak ada yang sudah diselesaikan oleh beliau. Siapa tahu mungkin dengan kehadiran beliau di sini untuk status atau mungkin sedikit untuk melegakan dari bapak-bapak semua nanti bisa tanya jawab langsung kepada beliau. Mungkin itu sedikit arahan atau penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu. Sebetulnya panas-panas gini mungkin waktunya Bapak istirahat karena sudah tadi pagi sudah melakukan aktivitas. Baik, untuk acara selanjutnya waktu dan tempat kami berikan kepada ketua kami yaitu Bapak Martono untuk sedikit memperkenalkan atau memberikan arahan-arahan kata beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalatul muslimin wa ba'd. Yang saya hormati Ebul Bait keluarga, terus yang saya hormati Ketua PAC PD Perjuangan Kecamatan Lumpur beserta jajaran urusan yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Panwascam
Kecamatan Serai Serumbun yang juga hadir pada pertemuan siang hari ini. Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan siang hari ini, serta ibu-ibu yang juga hadir, yang berada di belakang, dan hadirin yang berbahagia. Mari kita kembali menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada siang hari ini. Kita bisa bersama-sama hadir di rumah kediaman Bapak Mixdi, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke pundak junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, diminta oleh Mas San untuk menyampaikan perkenalan saya. Saya akan memperkenalkan diri saya karena banyak bapak-bapak yang hadir belum kenal dengan saya. Tak kenal maka tak sayang ya Pak. Nama saya Wartono Trian Kusumo SEMH. Saya tinggal di Rimbo Bujang, tepatnya di Jalan Sultan Taha atau Jalan 5, Kelurahan Uratagung, Kecamatan Rimbo Bujang. Dan saya saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, dan saya didaulat oleh kawan-kawan menjadi Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Nah, Ketua Komisi 3 ini fungsinya adalah untuk membahas anggaran, terutama dalam infrastruktur jalan. Kemudian saya juga didaulat menjadi Ketua Pansus Konflik Lahan di Provinsi Jambi, Bapak-bapak sekalian. Jadi itulah sekilas perkenalan, dan mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu di jalan bisa bertegur sapa. Hari ini saya pakai peci, pakai baju koko karena setelah acara hari ini, setelah acara di sini nanti saya ada acara pengajian Pak, sehingga langsung tidak ganti-ganti lagi, langsung karena tadi sampai sore katanya ditunggu, sehingga saya menyempatkan diri di sini ada acara pengajian di luar. Bapak-bapak, bahwa perlu saya sampaikan sedikit, di DPRD itu ada 3 fungsi Bapak-bapak sekalian, ada fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Nah, ketiga fungsi inilah yang dimiliki oleh anggota DPRD ketika ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, ketika ada pengajuan beberapa program yang ada di masyarakat. Maka ketiga fungsi ini oleh anggota DPRD digunakan semaksimal mungkin. Misalnya bapak-bapak yang ada di sini kepingin mengajukan ternak sapi misalnya. Nah, ini adalah salah satu program dari kami yang ada di DPRD atau saya yang ada di DPRD. Misalnya program ternak sapi, kemudian ternak kambing, kemudian misalnya ingin memelihara ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan sebagainya. Kemudian ada bapak-bapak yang ingin mengajukan misalnya pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah atau pondok pesantren. Ini juga kami selaku anggota DPRD bisa memperjuangkan, kita bawa nanti ketika kita membahas APBD di Provinsi Jambi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita juga ada program yang namanya UMKM. Misalnya Mas Esan punya kegiatan atau punya usaha kecil, misalnya usaha perbengkelan, kemudian kurang usaha. Nah, ini nanti akan kita usahakan, kita bantu
pemirsa Bapak Ibu sekalian. Maka nanti yang hadir di sini jika ada yang menginginkan apa yang disampaikan, langsung saja hubungi ke kami. Insya Allah nanti akan saya perjuangkan dan akan saya berikan bahwa di DPRD Provinsi Jambi ini APBD-nya cukup lumayan, tidak besar tapi cukup lumayan. APBD tahun 2023 terus saya sampaikan, yaitu ada sekitar 5.501 miliar 883 juta 866.700. Nah ini adalah untuk dipergunakan untuk pembangunan di seluruh provinsi Jambi. Ya, di Komisi 3 untuk daerah Kabupaten Tebo ini saya masukkan sekitar tahun 2023 ini hampir 80 miliar. Ya, yaitu untuk membangun sarana prasarana jalan. Pertama jalan provinsi, yaitu jalan yang Simpang Lopon menuju ke jalan Simpang Somil menuju Simpang Lopon dan menuju ke Tanjung Malidu. Kemudian kalau Simpang Lopon dari Lumpuja belok kanan sampai ke Jalur Rampak. Ini menjadi kewajiban dari pemerintah Provinsi Jambi, terutama adalah Komisi 3. Komisi yang membidangi Komisi 3. Hingga nanti jika Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini ada persoalan-persoalan barangkali ingin mengajukan sarana prasarana jalan, silakan dibuat Pak. Ya, karena mohon maaf kami belum menjangkau keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tebo. Kami juga karena hari ini dipertemukan, diberi kesempatan oleh Mas Isan untuk ketemu dengan masyarakat Serumpun, maka hari ini kita gunakan semaksimal mungkin bagaimana ada persoalan-persoalan yang ada di sini, baik persoalan konflik lahan maupun persoalan-persoalan pembangunan nanti sampaikan soal nanti akan kami bantu semaksimal mungkin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak kalah penting bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, harinya di Rabu. Maka kesempatan ini saya berharap Bapak dan Ibu, mari kita gunakan hak pilih kita. Jangan sampai ada yang golput, tidak memilih atau tidak ingin tahu. Ya, Bapak-bapak adalah penentu bagaimana 5 tahun ke depan pembangunan di wilayah kita. Bagaimana 5 tahun ke depan kepemimpinan nasional kita seperti apa. Ya, sehingga memang harus kita pikirkan, harus kita telah betul-betul suara Bapak akan diberikan kepada siapa. Ya, tentunya pada kesempatan hari ini saya masih maju di DPRD Provinsi Jambi, maka saya mohon doa dan dukungannya untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi tahun 2024. Saya nomornya 1, partainya masih sama, yaitu PDI Perjuangan. Namun ketika nanti Bapak berada di milik, jangan lupa ingat-ingat saya pernah ketemu di rumah Pak Rizky, ya, yang hari pakai kopiah, pakai baju koko. Nah, ini namanya Pak Wartawan atau Blokan nomor 1 dari Perjuangan, calon DPRD Provinsi. Nah, kemudian kami tadi sempat telepon dari Pak Edi Purwanto, Pak Ketua DPD, Ketua DPRD Provinsi Jambi. Beliau titip salam kepada masyarakat sini karena beliau juga akan maju di DPRD DPR RI Dapil Provinsi Jambi dari PDI Perjuangan.
maka beliau menitipkan salam kepada kita semua, dan saya sampaikan kepada Bapak-Bapak agar juga nantinya bisa memilih Pak Edi Purwanto sebagai calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan nomor urut 1. Panggil, jadi gampang. Nanti provinsinya 1, DPR RI-nya 1. Nanti untuk kabupaten monggo barangkali Mas Desan yang lebih paham di sini, karena kami belum paham. Itu saya berharap Bapak-Bapak bisa menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Orang belakang nggak Udah dengar ya? memilih calon presiden, kita salah memilih calon presiden. Ini juga kebijakannya nanti sampai ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun keberadaan presiden dan wakil presiden berada di Jakarta, tapi kalau kebijakannya, kalau kita salah memilih presidennya yang tidak benar, kebijakannya tentu tidak benar, maka kebijakan itu akan sampai ke wilayah kita, sampai ke serai serumpun, ya itu. Maka PDI Perjuangan telah memberikan atau telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urutnya 3. Ini adalah sebuah pasangan yang sangat ideal. Kenapa saya katakan ideal? Pak Ganjar sangat berpengalaman di pemerintahan. Beliau 2 kali menjabat gubernur Jawa Tengah, dan Jawa Tengah sukses tanpa suatu apapun. Kemudian Pak Ganjar juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI beberapa periode, luar biasa. Kemudian wakilnya Pak Mahfud MD ini juga pernah menjabat menteri 2 periode ya. Periode pertama periode Gus Dur, kemudian saat ini periode Jokowi juga menjabat sebagai menteri Menko Polhukam. Nah, kemudian Pak Mahfud MD ini juga pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Anggota DPR RI juga pernah menjabat. Dan namanya sangat luar biasa. Dia dikenal dengan berani di dalam penegakan hukum. Kemudian namanya juga bersih. Ini adalah kolaborasi pimpinan yang sangat luar biasa. Satu pengalaman di bidang pemerintahan, satunya berpengalaman sudah malang melintang melakukan penegakan hukum. Sehingga insya Allah kalau beliau jadi, bangsa kita ini akan menjadi baik. Dibanding dengan calon-calon yang lain, saya kira teman-teman juga tahu ini sangat-sangat menjadi perhatian kita. Itu kami mohonkan kepada Pak Mahfud MD agar dipilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang akan datang. Sanggup Bang ya? Harapan kita mudah-mudahan negara ini semakin baik ya, karena ke depan tantangan global itu semakin nyata ya. Kalau presidennya nggak piawai, apalagi nanti presidennya misalnya anak baru kemarin sore yang tidak berpengalaman, ini sangat berbahaya. Bangsa kita ini terdiri bersuku-suku, di serai serumpun saja bersuku-suku. Ada Medan, ada Kerinci katanya kan, ada Melayu berarti kan, ada Jawa. Bangsa kita juga seperti itu. Nanti kalau tidak piawai dan lain sebagainya, bangsa yang sudah didirikan oleh pendiri bangsa kita dengan tetesan darah dan nyawa, NKRI, harga mati, tahu-tahu nanti pecah-pecah sendiri, misalnya.
Papua mau merdeka sendiri, kemudian Padang mau merdeka sendiri, Timur Timur mau merdeka sendiri, ya Timur Timur sudah ya, Aceh mau merdeka sendiri. Ini kan menjadi akhirnya kan menjadi imbasnya kan sampai ke sini Pak, sampai ke Seres Rumpun, sampai ke Jambi. Maka hati-hati kita menggunakan hak pilih kita, ya. Meskipun jauh, kita memang harus berhati-hati di dalam memilih presiden dan wakil presiden. Apalagi nanti kalau kena yang tukang joget, kemudian satu lagi terafiliasi dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Maka saya pastikan, insya Allah kalau Ganjar dan Mahfud menjadi presiden, negara kita akan menjadi lebih berwibawa, penegakan supremasi hukum akan terus ditegakkan, karena korupsi ini adalah merugikan rakyat Pak. Seharusnya uang itu dipakai untuk pembangunan tapi dikorupsi oleh hanya seseorang. Misal kemarin kasus baru-baru ini yang di pertanian Mentan itu berapa nilainya yang dikorupsi? Katanya 53 miliar, berapa? Triliun. 53 triliun. Kalau untuk bangun jalan SP ini yang kurang sana lebih duitnya. Tapi dikorupsi karena penegakan hukum di negara ini kurang. Maka saya yakin, aku yakin saya, kalau Pak Mahfud orangnya bersih, orangnya tegas, insya Allah Indonesia ini hukum akan menjadi panglima. Kalau sudah hukum menjadi panglima, korupsi tidak ada, maka rakyat akan sejahtera. Ini. Jadi untuk sementara itu, barangkali nanti ada diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Mari nanti sampaikan saja. Insya Allah nanti kalau saya kita masuk ke YouTube nih. Sangar-sangar lain desa gitu. Gak apa-apa lagi bukan emang desa. Untuk bantuan. Kuliah dia penting. Berapa Pak Lutfi? Sini Pak Lutfi. Lumayan ya. Jadi kita begini Pak Ketua. Posisi dari simpang ini tidak berkawat. Itu ke dalam itu cukup lumayan. Bahkan rumah Pak Kades ada di dalam juga. Itu sudah ada 3 RT satu kasus. Betul nggak Pak? ya. Sampai sekarang sebetulnya sudah banyak calon-calon tahun 2019 datang ke SP5 tadi janji-janji politik mungkin PKP, mungkin masyarakat, mungkin kebetulan sampai sekarang belum menikmati lampu penerangan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia belum mereka nikmati Pak. Belum. Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi dari Pak Wagiman, beliau ketua panitia pembangunan masjid Baitur Rahman. Kebetulan memang di desa ini Pak, kami bercerita sedikit. Di desa kita ini ada 2 pembangunan masjid, yaitu satu masjid Jambi, yang satu masjid Baitur Rahman Dusun Sakorjo. Dulu sudah pernah kami ajukan proposal untuk masjid kami. Baitur Rahman, Baitur Salam itu Pak, masjid kami. Baitur Salam. Alhamdulillah direspon oleh bapak-bapak kita yang ada di provinsi. Digelontorkanlah bantuan 50 juta. Namun setelah duit itu ditransfer, ternyata rekeningnya itu tidak menerima Pak, duit 50 juta itu. Alasannya rekeningnya itu sudah kadaluarsa, minta diperbarui.
Setelah itu saya menemui bendahara dari panitia pembangunan masjid. Saya bilang, waktu itu di bulan 11, Pak, tolong diperbarui, karena jangan sampai nanti akhir bulan Desember, tanggal 25, ini belum diperbarui, otomatis unit ini akan balik lagi, Pak. Bukan lagi, unit kerugian itu balik lagi ke pusat. Ternyata pembaruan itu diselesaikan di bulan 1. Wah, sudah balik ke sana lagi juga. Nah, itu jelas. Jadi bukan proposal yang saya kirim. Alhamdulillah tembus semua. Pada SD, alhamdulillah PDI Perjuangan sudah masuk itu. Waktu reses Pak Wartono di kantor balai desa, setelah selesai acara beliau mutu-mutu jembatan, alhamdulillah sudah terrealisasi. Mudah-mudahan permintaan dari perwakilan kita, bapak-bapak tadi, Pak Fosis maupun dari Pak Wakilan, harapan besar mudah-mudahan dipenuhi. Apalagi soal gardu, ini memang wilayah beliau. Jadi mohon Pak Ketua. Baik, terima kasih Kesan. Jadi Pak Sosis, kebetulan yang diajukan persoalan PLN ini adalah mitra kerja kami Komisi 3. Di antaranya adalah PLN, kemudian lingkungan hidup dan PUPR. Jadi apa yang disampaikan tadi ini persis seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat kami di Bogor menuju. Ada 2 tempat yang mengusulkan jaringan TM, yaitu Jalan Kakak Tua dan Jalan Nopati, dan alhamdulillah sekarang sudah terpasang kedua-duanya. Kemudian di sini Pak Sosis mewakili warga mengusulkan karena listrik ini redup ya Pak, mati-mati harusnya tidak stabil, maka diusulkan nanti semacam jaringan TM lah, atau cukup nanti gardu ini saja. Nanti tolong coba dicek, nanti buatkan proposal Pak, karena memang kami ini di provinsi ini seluruh usulan itu memakai proposal, sebab kabupaten apa itu kegiatan-kegiatan yang bukan kewenangan Provinsi Jambi itu nantinya akan dihibahkan. Maka kayak masjid Baitur Rahman tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan Masjid, nanti juga harus membuat proposal ditujukan kepada Gubernur Jambi, nanti serahkan ke saya Pak. Nah kemudian kalau PLN nanti tujukan Gubernur Jambi, CQ Kepala Dinas PSDM, nanti serahkan saya lah yang ngurus semuanya. Karena secara administratif memang atas nama pemerintah itu adalah gubernur, ya, sehingga bukan berarti DPR tidak punya kewenangan, DPR punya kewenangan, tapi secara administratif seperti itu, surat menyuratnya seperti itu. Nanti saya yang ngurus. Nanti kalau Bapak sendiri yang ngurus tidak akan tembus, mungkin juga akan dibuang di tengah jalan ya. Nah ini. Kemudian kasus yang disampaikan Mas Ihsan, kayak masjid Bagus Salam ya, Baitur Salam itu dulu memang saya yang bawa dan clear, sudah masuk anggaran, tinggal pencairan, yang lain cair semua, tinggal Baitur Salam karena persoalannya adalah rekening itu sebenarnya sudah saya sampaikan, rekeningnya diganti oleh rekening baru. Kalau rekening sudah lama, sudah expire, kedaluarsa, itu tidak akan bisa Pak ditransfer Pak, karena apa itu kan ada masanya kan. ATM juga kita ini kan ada masanya, kalau sudah expire nggak bisa digunakan, dikirim pasti nolak, kembali lagi ke pengirimnya kan. Sehingga pada waktu itu masjid yang harusnya memperoleh bantuan 50 juta tidak bisa ditransfer, sayang sekali Pak, karena kembali lagi ke kas daerah. Tapi masalahnya yang sayang kalau pemerintah tidak rugi karena memang kembali lagi di kas daerah. Maka nanti keduanya ada usulan, silakan buat proposal.
ya Mas Ihsan ya, nanti dikasih tahu. Mungkin ada masjid-masjid yang lain silakan buatkan proposal, dan hanya Baitur Rahman. Tapi yang lain kalau ada butuh bantuan, silakan nanti buat proposal dan saya yang memperjuangkan di Provinsi Jambi. Ya, saya kira itu. Terima kasih.